Nah Mbak, Seperti itu. untuk ini Mbak, untuk pendaftaran sampai kapan dibuka Mbak ya? Untuk Baik, teman-teman yang sudah daftar tahun lalu namun gagal, kalau baik. dibandingkan sama yang baru daftar, itu peluangnya lebih besar lolos mana Mbak? Sama aja atau ada perbedaan Mbak? Lain, kemungkinan tidak akan lolos ya. Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman sekarang update prakerja sampai dengan sore hari ini, karena dari tadi siang, pagi, sampai tadi jam 3 itu masih banyak banget yang belum bisa update KTP, data diri, lalu juga mengirimkan pernyataan teman-teman. Namun, ada beberapa kita sudah bilang, Kak, sudah berhasil, akhirnya bisa. Walaupun lebih banyak yang bilang belum bisa, teman-teman. Dan akhirnya, saya call lagi CS Prakerja dan menanyakan, apakah ada batasan untuk pendaftaran dan juga untuk update data diri? Jika memang ada, itu kapan? Kemudian juga, apakah teman-teman yang kemarin belum lolos itu peluangnya lebih besar dibandingkan teman-teman yang baru daftar di tahun ini? Apakah ada perbedaan atau senjangan, atau akan dilihat secara adil, teman-teman? Dan juga untuk pertanyaan sekitar jumlah gelombang, kapan gelombang yang terbaru, itu juga saya tanyakan ke CS Prakerja sore ini. Dan juga CS-nya sangat kooperatif, teman, jadi jawabannya juga cukup jelas dan juga sangat, ya bisa dibilang cukup clear ya. Jadi kita nggak bingung dan juga nggak dibuat bimbang sama jawaban CS-nya. Dan seperti biasa untuk mulai, buat yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Karena kami akan terupdate mengenai prakerja dan juga bantuan lain. Khususnya prakerja akan saya optimalkan karena memang saya lebih fokus ke prakerja, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang emang lagi mau daftar prakerja di tahun ini, channel ini pas banget buat kalian karena saya akan bahas banyak sekali hal tentang prakerja, info apapun, problem, solusi, dan juga kendala dari pendaftaran, pemberian pelatihan, sampai dengan insentif cair semua, teman-teman. Jadi pastikan buat calon surat prakerja, pastikan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Oke? So, thank you banget buat yang udah stay tune. Nah teman-teman, jadi biar nggak lama, kita dengarkan dulu jawaban CS sore ini, itu sekitar jam 5:30 waktu Bali, dan ini dia informasinya. Selamat sore, program Kartu Prakerja dengan Handa bisa bantu. Halo, selamat sore Mbak Ani. Sore, dengan Bapak siapa kami terhubung? Saya dengan Agus Mbak, Baik, pria apa bisa dibantu Pak? untuk pendaftaran prakerja Mbak. Baik. Kendalanya bagaimana Pak Agus? Sampai saat ini, barusan saya coba daftar itu masih selalu gagal Mbak untuk mengirim upload KTP itu Mbak. Baik, sebelum kami informasikan, kami verifikasi terlebih dahulu. Mau dibantu untuk alamat email yang didaftarkan ya Pak? Untuk keluarga ya, baik. Sebelumnya mohon maaf ya Pak atas kendala yang dialami. Jadi perihal kendala Bapak terkait gagal submit pada saat update data diri. Jadi mohon pastikan kembali untuk keseluruhan informasi data yang diberikan sudah benar dan sesuai ya Pak ya. Seperti itu. Sudah sesuai ya Pak ya untuk informasi data yang diberikan ya Pak ya. Masalah gini Mbak, anehnya tuh ada yang bisa, teman saya bisa, Baik. tapi saya cobanya saya nggak bisa. Itu kendalanya mungkin karena sistemnya aja atau ada faktor lain Mbak? Baik, karena memang saat ini server sedang penuh Pak Agus. Dan untuk peserta lain pun jadi banyak masyarakat atau peserta prakerja yang antusias untuk update data diri ya Pak ya, atau untuk mendaftar program kartu prakerjanya. Jadi memang yang kami sarankan untuk mencoba kembali secara berkala dengan jarak waktu yang berbeda ya Pak ya. Jadi kayak menghindari jam sibuk gitu Mbak ya? Betul, di jam yang tidak sibuk ya Pak, bisa malam hari atau di pagi hari, seperti itu Pak Agus. Kira-kira, Atau Bapak, gimana Mbak? ya, atau Bapak bisa menggunakan perangkat PC atau desktop yang lainnya Pak, serta aplikasi browser yang berbeda. Nah Mbak, Seperti itu. untuk ini Mbak, untuk pendaftarannya sampai kapan dibuka Mbak ya? Baik, kalau untuk informasi pendaftaran, mohon maaf, untuk informasi pendaftaran atau informasi gelombang Pak? Pendaftaran dulu Mbak, pendaftaran akunnya Mbak. Pendaftaran ya, baik, kalau untuk pendaftaran sampai gelombangnya dibuka Pak Agus, seperti itu. Oh, jadi setelah gelombang dibuka mungkin akan di-close dulu ya untuk pendaftaran ya? Mohon maaf, jadi selama pembukaan dibuka masih bisa mendaftar Pak Agus, seperti itu. Jadi nggak ada batasan sampai serta itu sampai 50 juta orang close kayak gitu nggak ya? Jadi bisa sepanjang tahun Mbak ya. Intinya selama prakerja masih buka gelombang itu masih bisa buat akun untuk prakerjanya ya. Betul Pak Agus, seperti itu. Jadi tidak ada batasan untuk mendaftarkan program kartu prakerjanya ya Pak ya. Oh itu dia Mbak. Saya takutnya kan khawatir gini Mbak, takutnya kalau kita nggak daftar hari ini mungkin besok nanti di close kita nggak ada kesempatan buat daftar prakerja lagi gitu sih khawatirnya banyak.
Jadi aman Mbak ya? Aman Bapak, jadi selama pembukaan gelombang ya Pak ya, seperti itu Pak Agus. Oke. Lalu yang terakhir Mbak, untuk gelombang 12, ada kabar nggak Mbak? Mungkin nggak besok Mbak, atau di bulan-bulan ini Mbak? Baik, untuk informasi gelombang belum ada informasi di kami, jadi memang belum bisa kami pastikan Pak. Jadi memang kami sarankan Bapak untuk informasi lebih lanjutnya yang lebih validnya ada pada media sosial kami di Instagram resmi kami di @prakerja.co.id atau pada Facebook kami di Kartu Prakerja ya Pak ya. Yang udah verifikasi Mbak ya, yang udah verify ya? Iya betul, cukup untuk informasinya atau ada lagi yang bisa kami bantu Oke. Pak Agus? Nah, terakhir Mbak, untuk Baik. teman-teman yang sudah daftar tahun lalu namun gagal, kalau Baik. dibandingkan sama yang baru daftar, itu peluangnya lebih besar lolos mana Mbak? Sama aja atau ada perbedaan Mbak? Baik, untuk terkait lolos tidak lolosnya tidak terinformasi di kami ya Pak ya, seperti itu. Karena memang tergantung kuota juga ya Pak ya, dan memang dari manajemen terkait Bapak seperti itu. Cukup jelas informasinya? Jadi berpengaruh atau enggak gitu sih Mbak? Enggak ya? Tidak mempengaruhi ya Pak ya. Jadi memang tidak ada informasi di kami juga terkait lolos atau tidak lolosnya. Seperti itu ya Pak. Intinya sih biar adil Mbak, jangan sampai malah yang daftar baru sekarang duluan diutamakan, sedangkan yang kemarin sudah gagal itu nggak diloloskan, padahal juga memenuhi syarat seperti itu sih Mbak. Baik, ya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Jadi terkait kendala tersebut dapat kami informasikan bahwa terkait belum berhasil lolos pada program Kartu Prakerja dikarenakan emang saat ini untuk kuota setiap gelombang itu setiap daerah itu berbeda-beda Bapak, seperti itu ya Pak ya. Dan dipastikan kembali Bapak memenuhi syarat tersebut, yaitu minimal berusia 18 tahun, tidak ada teman pendidikan formal, bukan anggota PNS dan lainnya. Cukup jelas ya Pak ya? Oke, udah jelas Mbak. Untuk jumlah gelombang juga belum tahu Mbak ya, berapa ya? Belum ya? Kalau untuk jumlah gelombang kuota pun tidak terinformasi di kami Pak. Iya. Oke. Baik. Untuk informasinya sudah cukup jelas, ada lagi bisa kami bantu? Nah, kalau misal Mbak, saya tahun lalu penerima bantuan subsidi upah, itu kira-kira ada peluang lolos nggak di Prakerja Mbak? Atau nggak ya Mbak ya? Untuk terkait bantuan lain ya Pak Agus? Karena tahun lalu saya dapat Prakerja, saya nggak dapat bantuan subsidi upah Mbak. Baik, kalau untuk informasinya, jika memang peserta sudah mendapat bantuan dari pemerintah lain, ya Pak, maksudnya dari bantuan lain, kemungkinan tidak akan lolos ya Pak ya? Iya, karena sudah satu nik Mbak ya, sudah tersinkron ya. Betul Pak Agus, seperti itu. Cukup jelas ya Pak ya? Jelas banget Mbak, terima kasih banyak Mbak, sorry sampai nanya nih. Baik, tidak apa-apa Pak Agus. Di sini sebelumnya mohon maaf ya Pak, setelah pembicaraan yang kami tutup akan ada survei kepuasan pelanggan. Oke teman-teman, jadi itu ya jawaban CS mengenai Prakerja. Jadi harusnya sudah normal memang seperti halnya info CS yang tadi siang. Namun sepertinya makin lama akan makin baik teman-teman, karena sudah banyak juga yang mendaftar. Namun memang jumlah pendaftar itu membludak apalagi hari pertama. Jadi buat teman-teman semua, saran saya jangan dicoba dulu hari ini. Kalau memang kalian juga sibuk, kalian coba besok aja teman, jadi masih belum terlambat sama sekali. Lagi pula CS mengatakan itu bisa didaftarkan itu sepanjang waktu. Jadi kita nggak harus hari ini, nggak harus besok. Bahkan mungkin 1-2 hari sebelum gelombang dibuka itu masih bisa daftar, bahkan sampai sepanjang tahun selama masih ada gelombang Prakerja dibuka teman. Jadi nggak ada batasan, mau kuota sampai 50 juta kah yang daftar, tetap bisa kita daftar di akun Prakerja. Jadi intinya jangan khawatir, jangan panik, tenang aja. Itu bukanlah akhir, jadi bukan soal cepet-cepetan daftar, tapi soal kelengkapan data dan juga kriteria prioritas dari hasil yang kita jawab saat pernyataan dan juga saat kita mengisi formulir teman-teman. Jadi untuk lengkapnya sudah saya buatkan di video sebelumnya ini. Tapi kalau kalian banyak yang request, saya akan coba buatkan mungkin kalau tidak besok, lusa teman-teman, untuk info lengkap pendaftaran dari awal, caranya lagi yang terbaru, untuk menjawab pertanyaan segala macam. Tapi saya pastikan dulu agar servernya udah benar-benar normal. Jadi jangan sampai saya buat tutorial, tapi malah terputus atau mungkin terhalang karena koneksinya atau mungkin servernya nggak stabil. Seperti itu. Ya. Jadi kalau ada question seputar Prakerja atau mungkin info, jangan ragu buat komen di teman. Sorry saya agak slow respon karena banyak banget yang juga balas di Instagram, lalu juga komen di YouTube itu banyak banget. Jadi saya sedikit kelabakan untuk menghandle semuanya. Tapi saya akan usahakan membaca. Jika memang ada banyak question yang sama, saya akan bahas di next video untuk menjawab question teman-teman semua. Oke? Jadi sekian dari saya. Kalau suka silahkan like dan juga share info ini agar makin bantu juga makin banyak yang tenang bahwa nggak harus update atau mungkin daftar hari ini. Masih ada esok dan juga esok hari lagi. Lalu juga buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak update seputar Prakerja dari channel ini dan jadi yang pertama yang dapat informasinya teman-teman. So sekian dari saya. Pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah.